tadi diceritakan SMP, SMA yang berliku-liku. Sebenarnya dimulai dari mana cita-cita ingin jadi politisi itu? Kadang-kadang oknum-oknum politisi ini memanfaatkan seolah-olah memperjuangkan kamu tua. Tapi setelah itu senyap. Nah, perjuangan Bang Rohaizat terhadap kebudayaan Melayu itu bagaimana? Nama sanggarnya Sanggar Tuah Madani, macam bundaran Tuah Madani. Tetapi sebenarnya nama sanggar itu lebih ada dulu daripada bundaran tuh. Oh, berarti mengambil hak cipta. Tak tahulah. Dan ini kalau kita biarkan, tentu dia akan rasanya tidak akan menjadi perhatian kepada kaum-kaum milenial lah, katakanlah begitu. Nah, bagaimana kira-kira pemikiran Bang Rohaizat upaya kita supaya ini tetap menjadi sebahagian darah daging generasi-generasi yang akan datang? Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Sebagai anak tempatan, tentu tidak mudah untuk mendapatkan jabatan. Perjuangan, berliku-liku, menghadapi tantangan, pasti akan terjadi. Dan kali ini saya bertemu dengan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam yang berasal dari Kampung Tua. Dan ini buat saya adalah peristiwa yang bahagia. Mengapa? Karena tidak banyak anak-anak Kampung Tua menjadi wakil rakyat di Kota Batam. Assalamualaikum Bang Rohaizat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Hardi. Pertama saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Ya, sama-sama Bang Hardi. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Ya, kadang dah berapa banyak raya di Kampung Tua Bang Rohaizat? Raya di Kampung Tua? Kalau banyak raya di Kampung Tua dari kecil lah ya tak? Tentunya sejak lahir lah ya. Sejak lahir di Kampung Tua? Iya. Dan tepatnya di Tanjung Uma? Iya, di Tanjung Uma. Dari tahun ke tahun pada saat suasana hari raya itu, sampailah di tahun ini yang pandemi corona, apa yang Bang Rohaizat rasakan perbedaannya? Perbedaannya kalau menjelang hari raya memang kalau kita di kampung itu memang suasana itu agak beda dengan di kota. Ya, walaupun Tanjung Uma kampung tapi dekat kota ya. 5 menit aja udah sampai mall gitu ya. Udah sampai kota Batam metropolis ya. Batam, iya betul. Jadi kalau berbicara hari raya ini, saya ingat waktu kecil lah ya. Waktu kecil suasana hari raya di kampung itu lebih nampak, lebih terasa ya. Mungkin pas menyambut hari raya ada namanya malam 7 liku. Oh, lampu-lampu di kampung-kampung hidup. Iya, lampu pelita ya, lampu colok. Sekarang masih ada? Sekarang lampu listrik sudah mulai agak berkurang. Iya. Apalagi pandemi ini, dulu sempat juga kita hidupkan juga, tapi untuk tahun ini nampaknya tak ada. Ya, karena memang tidak boleh beramai-ramai, berkerumunan, dan dikhawatirkan pandemi akan merajalela. Iya. Dan mungkin agaknya insya Allah tahun depan kita hidupkan kembali suasana kampung lama. Insya Allah. Karena orang merindukan. Ada satu hal yang menarik di Tanjung Uma itu, setiap Ramadan jualan ikan bakarnya banyak betul dan sedap betul. Betul. Tapi sampai tahun sekarang masih ada ya? Masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Cuma tahun kemarin lah, yang tahun 2020 itu agak kurang. Karena kan ada pelarangan dari pemerintah. Betul. Tapi Bang Rohaizat kan kecil, besar, dan sampai saat ini di Tanjung Uma. Iya, betul. Sekolah di mana dulunya? Saya dulu SD di Tanjung Uma, SMP Negeri 4 di Bengkong. Oh, agak jauh sedikit. Bengkong agak jauh sedikit. Dulu sekolah negeri itu paling dekat di situ. Oh. SMP. Dulu kata salah waktu zaman saya itu SMP negeri yang ada di Batam ini cuma 2, SMP 4 dan sekarang SMP 3 Sekupang, Sungai Harapan. Terus di SMK Kartini. Oh, yang deket
Patam Lestari. Patam Lestari. Di atas itu. Di atas, tempat pesantrennya Bang Oh, Hadi lah. sekarang jadi pesantren kita. Semakin jauh dari Tanjung Uma ke Iya. Sekupang itu. Jadi waktu dulu kita sekolah itu penuh perjuangan Bang Hardi. Betul. Nah, Iya. jadi kita jalan kaki dulu. Jadi saya kan tinggal di kampung Tanjung Uma itu di Tanjung Tritip. Jalan kaki ke Kampung Agas, naik sampan, sampai ke Jodoh. Nah, sampai ke Jodoh itu biasanya ada juga jemputan gitu. Tapi tak langganan per bulan lah. Kita bayar harian. Kalau sampai tak datang ya kita cari taksi. Sampailah ke Patam. Kadang-kadang taksi ini tak mau juga sampai ke Patam, sampai Simpang aja, Simpang Lampu Iya, Merah. betul. Sekarang aja terasa jauh itu Patam dari Simpang apa itu. Jadi jalan kaki lah dari Simpang itu. Itu kalau pergi tak pernah kalau pergi, tapi kalau balik sekolah Haha. dari Simpang Patam Lestari sampai Simpang Lampu Merah, Simpang kawasan industri itu, Haha. sering jalan kaki gitu. Jalan kaki ke atas luar biasa. Dan Allah menakdirkan hari ini Bang Rohaizat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam. Dan terlepas dari partai manapun, tapi yang saya mau ungkapkan adalah dari Partai Kampung Tua. Karena berasal dari anak daerah, anak tempatan, anak watan dari Kampung Tua. Tak banyak. Karena aku tidak salah saya ada satu lagi saudara kita Muhammad Yunus dari Kampung Tua, Kampung Melayu ya. Kampung Jabi. Kampung Jabi Nongsa. Jadi tidak banyak anak-anak Kampung Dan Tua. satu lagi, Ha. Bang Ruslan Ali Wasim. Oh betul. Ya. Bertiga lah kami, bertiga. Bertiga dari 50. Iya. Walaupun memang tidak ada aturan. Iya. Yang menjadi wakil rakyat itu harus anak tempatan, tidak ada. Betul. Yang wakil rakyat adalah yang paling banyak suaranya terpilih oleh rakyatnya. Iya, Kan saya. begitu. Iya. Tadi diceritakan SMP, SMA yang berliku-liku. Sebenarnya dimulai dari mana cita-cita ingin jadi politisi itu? Ini sebenarnya Bang Hardi, Ah. cita-cita jadi politisi itu tak ada sebenarnya. Tak ada. Belum ada. Jadi kaderullahnya lah gitu lah. Kadarullah. Ah. Jadi tahun 2002 saya aktif lah di partai. Iya. Dan tiba-tiba diamanahkan tahun 2013 ya, 2013-2015 saya menjadi ketua DPC PKS di Kecamatan Bubaja. Di situlah saya calonkan gitu. Sebenarnya aktif di partai ini mulai tahun 2002. 2002 Iya. masa ada waktu perjuangan sampai 10 tahunan. Setelah itu menjadi ketua kecamatan ya. Iya. Setelah itu menjadi anggota dewan. Iya, saya pun aktif di partai, tidak ada dia nak jadi caleg, tak ada. Hanya katakanlah panggilan saja. Panggilan, ya. Alhamdulillah. Tapi kan yang tadi yang katakanlah tak terduga atau tidak tercita-cita, tapi kan 2 periode, Bang. Iya. Kata orang, ciri-ciri sudah menjadi politisi itu bila sudah dapat mencapai 2 periode berturut-turut, katanya begitu. Oh gitu ya. Iya, iya. Nah, tentu dapat dipastikan karena berangkat dari Kampung Tua, tentu perjuangannya juga adalah perjuangan dari keadaan Kampung Tua. Betul. Katakanlah tadi Tanjung Tritip tempat kelahiran. Iya. Nah, apa program Abang dari yang Abang ajukan kepada pemerintah yang bisa mempunyai feedback kepada masyarakat Kampung Tua? Iya. Waktu itu tahun 2013 ya. Tahun 2013 mungkin kita ingat ada demo ya, Kampung Tua khususnya Tanjung Uma. Betul. Itu meminta kepada otorita BP Batam untuk menuntutlah legalitas Kampung Tua itu. Itu ada 2 kali demo. 2 kali demo. Itu sebenarnya waktu demo pertama itu termasuk saya salah satu yang inisiatornya. Memang berangkat sebenarnya masalah Kampung Tua ini udah lama nih ya. Betul. Cuma dah tua lah dah Mas. tua. Kadang-kadang kita miris setiap
event pemilu, event pilkada jadi jualan politik. Betul. Saya mungkin selaku anak tempatan yang lahir di kampung tua, itu kadang-kadang menjadi risih juga. Jadi kadang-kadang oknum-oknum politisi ini memanfaatkan seolah-olah memperjuangkan kamu tua, tapi setelah itu senyap, tak ada berita. Dari situlah akhirnya kami dari Pemuda Punten Joma waktu demonstrasi pertama itu ini sudah dilaksanakan. Berikutnya baru demonstrasi kedua. Itu alhamdulillah banyak dari komunitas-komunitas kampung tua lain yang ikut bergabung, dan juga saya juga di situ banyak ya kawan-kawan ya, karena mendekat pemilu jadi banyak ya teman-teman politisi juga ikut bergabung, tapi alhamdulillah begitu. Kalau untuk program Bang Hardi, saya sekarang ini kebetulan diamanahkan jadi wakil ketua Komisi 3 di DPRD Kota Batam di bidang infrastruktur. Iya. Karena dengan tupoksi saya itu tentunya saya memperbanyak nih pembangunan infrastruktur khususnya di kampung tua, khususnya di Tanjung Uma. Dan tidak juga melupakan daerah dapil saya. Karena dapil saya bukan saja di Tanjung Uma, untuk kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota. Batam Kota kampung saya juga itu, Batam Kota. Iya, dapilnya Bang Hardi juga. Iya. Cuma saya tak masuk pula di perumahan Bang Hardi. Jadi yang memang saya tekankan itu pembangunan infrastruktur. Dan bahkan mungkin 5 tahun, 6 tahun, udah masuk 7 tahun lah ya saya menjabat, saya rasa itu masih kurang Bang Hardi, karena memang dari dulu itu sangat tertinggal sekali untuk masalah pembangunan infrastruktur. Dan berikutnya kita terus juga mendorong pemerintah untuk proses legalisasi legalitas kampung tua, karena kita sering koordinasi dengan pemerintah Kota Batam, tim penyelaras kampung tua Pak Yusuf Henry Jadi dari 37 titik kampung tua yang saat ini baru dapat sertifikat lah itu ada 7 kampung tua. Jadi artinya ada 30 kampung tua lagi, termasuk Tanjung Uma belum. Ya, tapi semua kan berproses. Tuh. Yang penting sudah ada perubahan-perubahan yang katakanlah kemarin titik 0 sekarang sudah mulai ke angka 7 misalkan. Dan itu kan sebuah prestasi saya kira. Alhamdulillah. Tapi saya teringat Bang Rohaizat ini pernah manggung menjadi dalam satu drama kolosal kita, sandiwara kolosal kita, Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Iya saya. Saya tidak cerita itunya. Tentu orang kampung tua identik dengan Melayu. Iya. Nah, perjuangan Bang Rohaizat terhadap kebudayaan Melayu itu bagaimana? Oh gitu ya. Untuk kebudayaan Melayu jadi dulu saya juga bergabung apa yang dikatakan Bang Hardi tadi, teater bangsawan gitu Kalau tak salah tahun berapa tuh? 2010 11 kali ya. Iyalah gitu 2013 iya. Kita sekitar itu 2013 2014. Sebelumnya itu saya juga aktif di teater juga. Teater Melayu dan teater religi lah. Jadi kami manggung kalau teater religi itu dari majelis taklim ke majelis taklim yang lain. Kami banyak manggung di Muka Kuning. Di majelis taklim. Waktu itu kan Muka Kuning lagi ramai-ramainya tahun itu. Tahun 2000 industri 2003 lagi berjalan. Majelis taklim pun lagi semarak. Suasana religiusnya sangat luar biasa, bahkan mengundang artis-artis nasib dari Malaysia. Betul. Brothers Senada dari Indonesia, dari Jakarta. Itu di sela-sela itu kami manggung gitu. Dan juga saat ini juga di tempat saya salah satu pembina sanggar juga. Sekarang ini. Alhamdulillah. Nama sanggarnya Sanggar Tuah Madani, macam bundaran Tuah Madani. Tetapi sebenarnya
nama sangkar tuh lebih ada dulu daripada bundaran tuh. Oh, berarti mengambil hak cipta. Tak tahulah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, programnya sekarang kira-kira ke depan ini apa untuk katakanlah kebudayaan Melayu menjadi yang selalu diisukan adalah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Iya. Tentunya gini. Saya pernah komunikasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata. Ya. Memang kalau dari segi anggaran untuk Dinas Kebudayaan untuk di Batam itu kami DPRD sangat menyorot pada Dinas Kebudayaan Pariwisata supaya anggaran ditambah karena kami melihat keberpihakan Pemko Batam terhadap anggaran ini masih kurang jadi gitu. Mungkin salah satu concern saya untuk kebudayaan ya saya menitiplah pokok-pokok pikiran DPRD, pokir dewan kata orang itu untuk sanggar-sanggar gitu. Sangat alhamdulillah. Gitu. Yang penting mereka merasa ada wakil rakyat yang perhatian kepada mereka. Iya. Karena khawatir kita tahu bahwa sulit untuk sebuah sanggar bisa mandiri dengan sepenuhnya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Iya. Nah, mungkin kalau ada perhatian Bang Rohaizat sebagai wakil rakyat terhadap mereka, saya kira sekecil apapun itu memberikan respon yang pasti positif. Iya. Dan di samping itu juga Bang Hardi, saya juga aktif di salah satu komunitas pantun ya mungkin Bang Hardi tahu. Ketuanya Bang Samsudin Jakpar. Kumpul. Iya, mungkin sama Bang Hardi juga ada di situ. Masyarakat pemantun. Iya, Perhimpunan Pantun. Jadi saya walaupun saat ini menjadi dewan, ya tetapi ya untuk pantun-pantun pengantin kadang-kadang masyarakat masih minta saya. Waduh. Jadi pantun. Nah, jadi mewakili rakyat berpantun. Iya. Alhamdulillah. Jadi saya mungkin kalau kita tak bisa menyumbang secara materi kita nyumbang pantun. Nyumbang pantun. Tapi sekarang orang berpantun tuh agak susah sekarang dicari. Iya. Apalagi pantun yang aktif, yang langsung live katakanlah begitu, Spontan, itu sulit. Ya. Pantun. Tapi kalau pantun mengarang, saya termasuklah dapat diperhitungkan. Tapi Iya. kalau live itu agak sulit sebenarnya. Iya. Bang Adi kan yang punya kalender pantun. 365 pantun. Iya. Bang Rohaizat, dalam konteks kemelayuan ke depan ini kita kan harus betul-betul tadi ada pantun yang sebagai hasanah, kemudian tadi ada sandiwara yang kita juga pernah lakoni, dan ini kalau kita biarkan tentu dia akan rasanya tidak akan menjadi perhatian kepada kaum milenial lah katakanlah begitu. Nah, bagaimana kira-kira pemikiran Bang Rohaizat upaya kita supaya ini tetap menjadi sebagian darah daging generasi-generasi akan datang? Iya. Jadi memang sepertinya saya katakan tadi untuk masalah budaya ini saya walaupun bukan mitra saya kalau Komisi itu kan mitranya PU, Bina Marga, barang keras lah katakan. Barang keras lah, ini infrastruktur. Ini barang lembut. Iya. Walaupun itu bukan mitra saya, tapi Iya. saya sering komunikasi dengan Pak Kepala Dinas masalah kebudayaan ini. Jadi memang Batam ini kan dikenal dengan negeri Melayu. Betul. Negeri Melayu. Kebetulan tahun 2017 kalau tak salah saya lupa. Kita sudah melahirkan Perda Pemajuan Budaya Melayu. Perda kebudayaan lah kasar. Perda kebudayaan. Ketuanya Bang Yunus. Anak tempatan. Anak tempatan, sekretarisnya saya. Luar biasa tuh. Iya. Jadi sebenarnya ya kita mendorong terus dengan pemerintah Kota Batam supaya untuk menjalankan perda itu. Karena kami melihat amanat dari perda itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Kalau itu betul-betul dilaksanakan, insya Allah kebudayaan Melayu yang kita cantumkan di perda itu, insya Allah bisa memajukanlah budaya Melayu kita. Terutama untuk misalnya ada support dari pemerintah, dari anggaran APBD untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan. Jadi selama ini kita melihat memang agak kurang. Iya. Dan itu sebenarnya jadi concern kami di Badan Anggaran DPRD itu sebagai masukan. Tetapi karena mungkin
pemerintah Kota Batam sekarang concern kepada infrastruktur. Jadi budaya ini mungkin sedikit aja lah dulu katanya. Tapi insya Allah itu akan kita perjuangkan, Bang Hardi. Tentunya keberpihakan anggaran APBD Kota Batam. Betul. Iya. Karena kata orang ada program banyak, kalau tak ada duit banyak, Iya. ini sesak napas tuh. Betul. Betul. Bang Rohaizat, di penghujung pembicaraan kita, di cakap-cakap kita ini, tentu Bang Rohaizat juga punya visi yang kuat terhadap politik, terhadap kebudayaan, dan tentu terhadap kehidupan sosial masyarakat. Saya persilakan Abang mau bicara apa tentang pemikiran Abang atau mengajak kepada masyarakat untuk memperkuat melahirkan Batam yang madani. Silakan Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Rohaizat. Jadi kalau dipanggil biasa itu kalau Bang Hadi panggil saya bro ya. Bro itu Bang Rohaizat, singkatan itu. Oh iya. Iya. Sebenarnya saya punya pantun Bang Hardi. Silakan. Iya. Sungguh sedap si ikan kakap. Sedap dimasak dengan sayur keladi. Cakap jangan tak cakap. Itulah pesan Bang Hardi. Iya. Nah, ini karena tugas saya sebagai dewan ya. Ada pintu, ada tingkap. Ada bilik bersekat-sekat. Tugas dewan itu memang bercakap untuk kepentingan masyarakat. Luar biasa. Saya berikan tepuk tangan gitu kepada Bang Rohaizat. Iya, batu cincin berwarna hitam. Batu bernama batu permata. Mari kita membangun Batam karena Batam milik kita. Iya. Iya, luar biasa. Dan kalau begitu saya juga nak menghadiahkan satu pantun karena Bang Rohaizat sudah hadir di sini. Iya. Dan pantunnya berbunyi, gagah berani Panglima Hang Jebat, pembela kebenaran budi pekerti. Iya. Terima kasih Bro Rohaizat. Teruslah untuk Batam Madani. Amin. Iya. Ya Rabbal Alamin. Bang Rohaizat, tak sangka waktu berjalan dan cakap kita pun tentu tidak akan berakhir. Karena kalau bercakap ini mengalir bagai sungai, dan dia akan jauh dan lama berhenti. Betul. Khawatir kawan-kawan kita yang mendengar kita ini nanti takut kita juga salah cakap. Betul. Nah, terima kasih sekali lagi. Dan kalau begitu tentu saya akan akhiri. Kalau Bang Rohaizat tentu kita ingat. Tapi kalau cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hadi.